Pada malam pertama, aku bermimpi ada 7 ekor sapi gemuk keluar dari sungai Nil, lalu merumput di tepiannya. Kemudian sungai Nil kering, lalu 7 ekor sapi kurus keluar dari sungai Nil yang kering. Mereka menyerang sapi gemuk yang ada di tepi sungai dan menelan mereka. Pada malam kedua, sebagai kelanjutan dari mimpi 7 ekor sapi, aku bermimpi tentang 7 tangkai gandum hijau yang berubah menjadi kering karena dirambati oleh 7 tangkai gandum layu. Tuan Angmahu dan para imam sudah dengar tentang mimpiku secara mendetail. Mereka punya waktu sampai hari ini untuk menafsirkannya. Sekarang aku menunggu tafsir dari mereka. Bagaimana? Apa artinya? Katakan pada kami mendengarkan. Kami sudah melakukan banyak usaha. Kami pun mengamati rasi-rasi bintang. Dan kami minta bantuan dari arwah leluhur. Kami bahkan sudah minta bantuan iblis dan setan untuk menafsirkan mimpi Anda. Tapi... Tidak ada mimpi yang tidak bisa kami tafsirkan. Tapi mimpi Fir'aun berbeda dari yang lain. Itu seperti teka-teki yang tidak ada jawabannya. Atau benteng yang tidak bisa ditembus. Itu menolak segala macam mantra dan sihir kami. Upaya kami menghasilkan satu kesimpulan. Berdasarkan mitologi Mesir, sapi melambangkan tahun. Itu saja. Tahun. Tahun? Itukah tafsirnya? Sapi berarti tahun. Baiklah, Yuzarsif. Kau bisa menafsirkan mimpi itu? Aku tidak akan menafsirkan, tapi aku akan menjelaskan makna dari mimpi Anda. Apa perbedaan antara menafsirkan dan menjelaskan? Penafsiran didasari atas dugaan dan asumsi. Penjelasan adalah mengungkap kebenaran yang sesungguhnya dari mimpi Anda. Apa yang akan kukatakan pasti terjadi, dan itu tidak bisa diubah ataupun dicegah. Dari mana kepastian itu berasal, Yuzarsif? Bagaimana kau bisa yakin? Itu berasal dari Tuhanku. Dia memberiku pengetahuan. Dia mengajariku. Yang kau katakan itu hanyalah klaim dan belum terbukti sama sekali. Menurutku baik kau maupun Tuhanmu diselubungi ambiguitas dan keraguan. Jika Yang Mulia mengizinkan, akan kusingkap selubung keraguan dan membuktikan kebenaran dari mimpi itu dan Tuhanku. Jika Tuan Anmahu setuju, kita akan menafsirkan mimpi itu bersama. Para ahli tafsir Anda bilang sapi melambangkan tahun dalam mitologi Mesir. Apa itu benar? Ya, aku tidak ragu sejauh ini. Dan Anda setuju mimpi tentang sapi dan gandum itu sangat mirip? Tampaknya begitu ya. Bukankah tangkai gandum yang hijau adalah pertanda panen yang bagus, sedangkan tangkai kuning adalah pertanda paceklik? Aku tidak ingat. Ada penafsiran lain. Kalau begitu kita bisa simpulkan bahwa akan ada 7 tahun masa panen yang sangat melimpah, serta 7 tahun masa kemarau dan paceklik yang terjadi di Mesir. Bagus. Bagus, Yuzarsif. Itu penafsiran yang paling akurat. Itu akurat, Yang Mulia. Aku harus bilang aku kagum pada Yuzarsif. Kau lihat, Tuan Angmahu? Kau ingat aku pernah bilang bahwa mereka cuma sekumpulan kacung tidak berguna. Mereka hanya bisa memberi harapan kosong yang tidak berguna.
untuk siapapun, bahkan untuk diri mereka sendiri. Sepertinya penafsiran dia benar, Yang Mulia. Tapi kita harus selalu waspada dengan penafsiran yang tidak sesuai dengan kenyataan. Apa Anda pernah mendengar kalau sungai Nil berhenti memberikan air pada rakyat Mesir? Dan penafsiran ini sesuai bagi negeri hitam di selatan Mesir. Namun tidak bagi negeri yang dijuluki Permata Sungai Nil. Menurut kisah leluhur, di masa lalu, Sungai Nil pernah sangat dangkal. Sehingga burung pun tidak bisa minum darinya. Kalaupun penafsiran Yuzarsif atas mimpi itu tidak akurat, alangkah bijaknya jika kita mengambil tindakan untuk jaga-jaga. Menurut penafsiran ini, bahaya besar mengancam masa depan Mesir. Lalu apa solusinya? Solusinya adalah menyimpan bahan pangan selama 7 tahun masa melimpah untuk memberi makan rakyat selama 7 tahun masa paceklik. Bagus. Kau sungguh bijak, Yuzarsif. Solusinya sama bagusnya dengan penafsirannya.